wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan 10 sunnah menurut Sufyan bin Uyainah. Takdir sudah, mendahulukan Abu Bakar dan Umar sudah, haud telaga Nabi sudah, syafaat sudah, kemudian mizan, kemarin kita bahas, yang akan ditimbang bukan cuman amal, tapi juga termasuk, apa kemarin? Iya, badan. Badan kita akan ditimbang, yang berat bahagia, yang ringan celaka. Dan sekali lagi, berat ringannya tidak tergantung besar kecilnya badan. Ada yang tinggi besar, tapi ketika ditimbang tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Tentang betisnya Ibnu Mas'ud sudah ya. Kemudian sirat. Di kiri kanan sirat ada apa kemarin? Ada kalalib. Pengait-pengait. Yang mengait siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk dilemparkan ke neraka. Dan bermacam-macam manusia yang melewati sirat itu. Ada yang seperti kuda lari cepat, ada yang seperti pelari cepat, ada yang berjalan cepat, ada yang biasa, ada yang pelan-pelan, ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan perutnya. Ngisop. Tergantung apa? Tergantung kecepatan dia dalam menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Walaupun dia sholat, tapi lambat. Duhur jam 2 misalnya, asar jam 5 misalnya, maghrib sudah mendekati isya dan seterusnya. Begitu juga isya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa isya semakin malam semakin bagus. Isya semakin malam semakin baik. Tidak benar. Kecuali atas perintah imam. Ya, seperti di sini, imam kita di sini mengatakan, enggak usah sholat sekarang, nantinya kapan Pak Imam? Terserah saya nanti. Jam 11 baru qomat, jam setengah 12 baru qomat, terserah imam. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun sholat sendiri di rumah, para wanita misalnya, atau bukan atas keputusan imam, tentu yang terbaik adalah yang di awal. Fi awali waktiha. Amal terbaik setelah iman. As-salatu fi awali waktiha. Nah, orang yang lambat dalam menyambut panggilan Allah seperti itu, bagaimana dia mau lewat sirat dengan cepat? Sementara dia menyambut panggilan Allah dan Rasulnya lambat. Ya.
Betul, akhirnya dia keluar dari bank ribawi. Tapi setelah 14 tahun dia tahu, ya, mikir kelamaan. Ya, bagaimana dia mau melewati sirat dengan cepat? Sementara dia tahu perusahaan yang sedang menggaji dia itu perusahaan haram. Perusahaan khamar misalnya, judi misalnya, riba misalnya. 14 tahun tahu baru keluar, berarti kan lambat. Ya, mestinya begitu tahu langsung proses untuk keluar. Insya Allah nanti dia akan melewati sirat itu dengan cepat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Lalu setelah melewati sirat, apakah langsung masuk surga? Jawabnya, tidak. Masih ada, apa kemarin? Hisaban yasira. Hisab yang ringan. Hisab yang pasti saling memaafkan. Kalau di mizan, sebelum sirat, tidak ada yang memaafkan. Ya. Saya dizalimi oleh dia, ya Allah. Saya menuntut balas, saya minta keadilan. Semuanya begitu. Nah, setelah melewati sirat, tentu semuanya muslim. Semuanya mukmin. Enggak ada orang Hindu selamat lewat sirat. Orang Buddha, Konghucu, komunis, Yahudi, Nasrani, selamat lewat sirat, tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Yang muslim saja banyak yang terjatuh. Apalagi yang kafir. Tidak ada. Nah, setelah melewati sirat, semuanya kaum muslimin, semuanya kaum mukminin. Ingat, muslim mukmin seperti Al-Quran dan Sunnah. Seperti fakir dan miskin. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jika bertemu maka berpisah, jika berpisah maka bertemu. Nah, ada saling menuntut di situ, hisab, tapi saling memaafkan. Ya, sekedar mengingatkan saja. Masih ingat dulu kamu cubit saya? Oh iya, ya sudah saya maafkan. Masih ingat kamu dulu berkata kasar kepada saya, misalnya? Ya sudah saya maafkan. Semuanya memaafkan. Dan disitulah kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Apa? Berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Untuk apa? Untuk memohon Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya Allah membukakan pintu surga. Karena gerbang surga masih tertutup. Betul mereka sudah selamat, insya Allah pasti tidak akan masuk neraka karena sudah melewati sirat, tapi belum bisa masuk surga. Karena gerbang masih tertutup. Kejadian terulang lagi. Manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam, memohon Nabi Adam supaya berdoa kepada Allah membukakan gerbang surga itu. Nabi Adam tidak sanggup. Dan sama menyarankan kepada mereka untuk mendatangi Rasul pertama. Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Sama, Nabi Nuh juga tidak sanggup, lalu menyarankan ke Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya. Tapi sama, beliau juga tidak sanggup, beliau menyarankan ke Nabi Musa ke Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akulah satu-satunya manusia, kata beliau, yang diberi kehormatan oleh Allah membuka gerbang surga. Maka haram surga dimasukin oleh siapapun sebelum beliau masuk ke dalam surga itu. Karena beliaulah yang membuka gerbang surga. Ya.
Lalu masuklah mereka ke dalam surga, dan masih ingat hidangan pertama yang Allah sajikan kepada mereka apa? Amin kabidil hud. Hati ikan. Hati ikan. Antum jangan bilang, cuman hati ikan. Ya. Ikan ya ikan surga. Ya. Salmon, kakap, ya, segala macam, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, ini ikannya ikan surga. Jadi Allah meminjam nama saja ikan. Tentu tidak usah kita bahas ikan itu apa, semua kita tahu. Tapi warnanya, aromanya, kelezatannya, bentuknya, dan seterusnya, nggak ada mirip-miripnya dengan ikan di muka bumi ini. Namanya ikan. Dan nanti penduduk surga akan tahu bahwa itu ikan. Tapi nggak ada mirip-miripnya dengan kakap lah, kue lah, lele, nggak ada mirip-miripnya. Ya, dan semua pasti akan terkagum-kagum. Nggak ada menyaksikan isi surga, mendengarkan bunyian surga, merasakan kelezatan surga, melihat kecantikan bidadari surga, lalu merasa biasa-biasa saja, tidak berdecak-decak, tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti terkagum-kagum. Dan bukan sesaat, 2 saat. Bukan sejam, 2 jam, bukan sehari, 2 hari terkagum-kagumnya. Terus, ya, disusul dengan kekaguman berikutnya, disusul dengan kekaguman berikutnya. Dan tidak ada bosan-bosannya. Ya, itulah yang betul-betul kehidupan. Itulah kehidupan yang hakiki. Adapun di sini la'ibun walahun. Main-main saja. Senda gurau saja. Lahun. Sia-sia. Enggak ada apa-apanya. Hari ini jaya, sukses. Enggak sampai setahun bangkrut. Terpaksa narik ojek misalnya. Ini bukan 1-2. Bukan 1-2. Ya. Atau sedang menanjaknya karir, sedang hebat-hebatnya bisnis, kena kanker. Kecelakaan. Mati. Kena virus. Ini negeri yang sedang kita tempati hari ini. Siapa sangka? Ya. Masih muda, karirnya luar biasa, disegani oleh kawan lawan, mati. Itu bukan 1-2. Inilah negeri yang sedang kita tempati. Bagaimana kita mati-matian di negeri yang seperti ini? Negeri yang serba tidak pasti. Dibolak-balikkan oleh Allah dengan mudahnya. Hari ini kita saksikan kehidupan dunia ini sekeliling kita dengan mengucapkan, tidak kita sangka ya, nggak nyangka ya, si Anu begini-begini, nggak nyangka, itulah dunia. Adapun nanti di sana di surga nggak ada. Nggak ada penyakit, nggak ada kanker, nggak ada kecelakaan, nggak ada kematian, nggak ada marah, nggak ada tersinggung, nggak ada kecewa, nggak ada capek lelah. Bahkan yang paling sederhana, tidak ada bosan. Bosan kan pasti tidak ada manusia yang belum pernah bosan. Ya, sekaya apapun, setinggi apapun pangkatnya, mana ada manusia yang belum pernah bosan. Di surga tidak ada.
Tidak ada rasa bosan. Maka bodoh sebodoh-bodohnya. Kalau kita habiskan waktu kita di permukaan bumi yang serba tidak pas ini. Bodoh. Sementara kita lupakan negeri yang telah Allah persiapkan. Yang khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Yang ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Bayangkan saja nggak sanggup. Menghayal saja tidak bisa. Padahal kan mudah banget menghayal. Seperti anak kecil menghayal. Kita lebih bisa menghayal, nggak sanggup. Untuk surga nggak sanggup. Maka para nabi, para rasul, para sahabat adalah manusia-manusia cerdas. Sangat-sangat cerdas. Mereka rela tidak mendapatkan kehidupan dunia ini kecuali sedikit saja. Sekedar makan, sekedar pakaian untuk menutup aurat, sekedar tempat tinggal untuk menutupi diri dari hujan panas. Yang penting jangan sampai tidak dapat surga. Cerdaskah? Cerdas sekali. Sangat cerdas sekali. Siapa yang bilang cerdas? Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu beramal, melakukan sesuatu untuk kebahagiaan nanti setelah mati. Cerdas. Cerdas. Ya. Kalau saya lakukan ini, saya dapat apa nanti di akhirat? Pahala, semangat. Kalau saya lakukan ini, saya dapat apa nanti di surga? Dapat ini. Semangat. Kalau saya lakukan ini, Nah, ini mafhum mukhalafah. Orang yang begitu semangat untuk mendapatkan hasil dunia, sementara akhirat tidak dapat apa-apa, tentu bodoh sebodoh-bodohnya. Sangat-sangat bodoh. Orang-orang kafir itu orang-orang bodoh karena yang mereka cari adalah dunia yang sampah ini, yang bangkai kambing ini. Yang kecil sekali dibanding dengan kenikmatan surga. Kemudian wal imanu qaulun wa amalun, bahwa iman adalah, ini yang ke-7 ya. Bahwa iman adalah qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan. Maksudnya? Maksudnya ucapan yang baik, perbuatan yang baik adalah bisa mempengaruhi iman. Itu ya. Kenapa ini diucapkan? Kenapa ini ditulis? Karena muncul apa? Murji'ah. Murji'ah. Di mana Murji'ah meyakini bahwa ucapan baca Al-Quran, saudara-saudara, mari kita salat, mari kita puasa, saudara-saudara, jangan minum khamar, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat syirik. Ini kan ucapan bagus. Berpengaruh ke iman? Tidak. Kata orang Murji'ah. Kata orang Murji'ah seperti itu. Perbuatan, amal. Salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah tidak mempengaruhi iman. Karena iman itu yakin di dalam hati. Mosok yakin bisa naik-naik? Akal mulai bicara. Dalil ditinggalkan. Dalil jelas. Wazadathum imanan. Awal-awal surat Al-Anfal ya. Iman mereka bertambah.
Ketika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Berarti iman bisa bertambah. Kaum Murji'ah meyakini iman gak bisa bertambah. Iman itu ya segitu. Mau sholat, mau puasa, mau berzina, mau minum khamr, iman tetap. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ada satu kelompok, mungkin ada di negeri kita ini, insya Allah ada, walaupun kita tidak tahu siapa-siapanya, yang meyakini bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu ya seperti itu. Mau beramal sebanyak apapun, mau maksiat sebanyak apapun, ya iman tetap segitu. Berarti iman kita semua ini dengan imannya Imam Syafi'i sama apa tidak? Menurut Murji'ah sama. Sama-sama beriman kan? Kita beriman, Imam Syafi'i beriman. Ya, bahkan para pelacur, para pezina, para penjudi, ketika dia muslim, ketika dia beriman, imannya sama dengan Imam Syafi'i. Bahkan sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar, bahkan sama dengan imannya para nabi, para rasul, bahkan sama dengan imannya Jibril. Luar biasa. Ya. Walaupun ini tidak diucapkan oleh mereka, tapi ya otomatis. Otomatis. Istilahnya lisanul hal. Lisanul hal, bahasa mudahnya otomatis. Ya. Seperti orang yang mengawali satu Ramadan, satu Syawal dengan hitung-hitungan hisab. Ya. Sementara dia tahu bahwa Nabi tidak pakai itu, tapi pakai ru'yatul hilal. Ya. Dia tahu sabda, kecuali nggak tahu ya, kita nggak, ya namanya orang nggak tahu kan, ya salah dalam hal kenapa dia tidak cari ilmu. Dia tahu sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian puasa Ramadan ketika kalian melihat hilal. Dan akhiri Ramadan kalian, berarti besok 1 Syawal, ketika kalian melihat hilal. Jika mendung, maka genapkan Sya'ban 30 hari. Genapkan Ramadan 30 hari. Ini ucapan Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang pakai hisab, perlukah melihat hilal? Ya enggak perlu. Enggak perlu, ya. Orang sudah ketemu. Ramadan yang akan datang jatuh di hari apa? Mereka sudah ketemu. Sudah pakai hitung-hitungan. Bahkan Ramadan tahun 2030, 2040 mereka sudah tahu, sudah ketemu. Ya. Orang seperti ini, lisanul hal mereka, seolah mereka mengatakan, menanggapi sabda Nabi tadi, jika mendung, genapkan Ramadan 30 hari, tentu lisanul hal mereka mengatakan, ya Rasul, mendung enggak mendung kami sudah tahu ya Rasul. Jangankan Ramadan besok ini, Ramadan 2030, kami sudah tahu ya Allah, ya Rasul. Ya, karena kami punya cara sendiri. Ya, berarti mereka lebih pintar dari Nabi, lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini lisanul hal. Begitu juga Murji'ah. Walaupun mereka diam, mereka enggak bilang bahwa iman para pelacur dengan iman Abu Bakar sama. Mereka enggak ngomong seperti itu, tapi lisanul hal mereka. Orang dia bilang bahwa iman itu tidak dipengaruhi oleh amal soleh. Tidak dipengaruhi oleh amal maksiat. Mau sesoleh apapun, mau sebanyak apapun dosanya, ketika dia beriman, ya segitu imannya. Ya. Mereka mempunyai kaidah batil. Ketika
ketaatan tidak ada manfaatnya bagi orang kafir. Jelas ini ya. Ketaatan gak bermanfaat bagi orang kafir. Manfaat di akhirat maksudnya. Kalau di dunia tentu ada. Orang kafir, sebaik apapun dia, sedekah, menyantuni fakir miskin, punya anak asuh ratusan, bahkan ribuan, itu kan semua amal soleh, amal baik. Tapi dia kafir. Adakah manfaatnya di akhirat? Tidak ada. Sampai di sini benar. Nah, ini dikiaskan dengan kalimat, dengan demikian, maka seorang yang beriman, muslim, tidak memudaratkan dia. Apa? Kemaksiatannya. Kemaksiatannya tidak memudaratkan dia. Mau berzina, mau minum khamr, mau berjudi, segala macam. Iman dia tidak turun, tidak berkurang. Karena munculnya kelompok sesat firqah dolal murji'ah ini, maka tampillah para ulama, dan Bukhari bukan orang yang pertama, tetapi setelah 1000-an gurunya mengucapkannya. Salah satu ucapan Imam Bukhari, aku bertemu dengan 1000-an guru. Artinya, orang-orang yang diambil ilmunya oleh Imam Bukhari, terutama ilmu riwayat, itu kira-kira 1000-an. Mereka semua mengatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan berkurang turun kalau dia melaksanakan kemaksiatan. Ini ucapan Imam Bukhari mewakili, meneruskan ucapan guru-gurunya yang jumlahnya 1000 lebih. Dan ini keyakinan para nabi, para rasul, para sahabat, hanya tidak diteriakkan. Kenapa? Karena belum muncul murji'ah tadi. Ya, setelah muncul murji'ah baru diteriakkan. Seperti kemarin. Seperti Sufyan bin Uyainah, ngapain nyebut-nyebut Abu Bakar dan Umar manusia paling mulia? Ngapain? Ya karena muncul kesesatan bahwa manusia paling mulia adalah Ali. Bahkan Abu Bakar dan Umar itu orang jahat, bahkan kafir. Karena muncul kesesatan ini, beliau mengatakan, wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Di antara 10 sunnah itu adalah menjadikan Abu Bakar dan Umar sebagai manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Alaihimussalatu wassalam. Ini qiyas ma'al farik. Qiyas yang batil. Qiyas yang salah. Kalau orang kafir kebaikannya tidak bermanfaat, berarti orang muslim kemaksiatannya juga tidak memudaratkan. Ya. Entah setan mana yang membisikkan kepada orang-orang murji'ah tentang kaidah batil ini. Dan nanti masih ingat barangkali siapa yang pertama kali mengkias dengan kias batil? Jawabnya adalah siapa yang pertama kali mengkias dengan kias batil? Jawabnya adalah Iblis. Iblis. Ya. Ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis bikin kias. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah.
Bagaimana sesuatu yang dari api disuruh sujud, tunduk, memuliakan sesuatu yang dari tanah. Ini kias. Kias apa? Kias batil. Maka hati-hati kias. Hati-hati mengkias. Terutama dalam masalah dua, tidak boleh memakai kias. Dalam masalah dua ini tidak boleh memakai kias. Kias hanya boleh untuk fikih misalnya, usul fikih misalnya, akhlak misalnya. Narkoba, ekstasi kan tidak ada di zaman Nabi. Yang ada khamar di zaman Nabi, tapi sifatnya sama. Bisa memabukkan, bisa membuat lupa dan seterusnya. Itu kias. Yang tidak boleh memakai kias adalah berapa tadi? 2. Apa dan apa? Dalam masalah akidah dan ibadah. Ibadah mahdhah. Wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i. Ini ibadah mahdhah. Bolehkah pakai kaidah kias? Tidak boleh. Tidak boleh. Ada riwayat dan jelas riwayatnya sahih. Nabi sholat qobliyah duhur. Nabi sholat qobliyah duhur. Nah sekarang bukan duhur tapi sholat Jumat karena hari Jumat. Karena duhur ada qobliyahnya, otomatis Jumat juga ada qobliyahnya, kan pengganti duhur. Ini apa namanya? Kias. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Ini sholat. Ini sholat ibadah mana enggak boleh pakai kias. Harus ada dalil khusus dari Nabi SAW. Setidaknya para sahabat melakukan sholat qobliyah Jumat. Kalau ada sami'na wa ata'na. Kalau enggak ada jangan. Tunggu, ini masalah ibadah. Enggak boleh pakai kias. Adakah dalil Nabi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dalam sholat Idul Fitri? Ada? Ada. Takbiratul ihram, Nabi mengangkat kedua tangannya. Bertakbir, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangannya. Hadwal mangkibain, sejajar dengan bahu. Nah, setelah takbiratul ihram, takbir lagi 7 kali. Adakah kalimat sahih bahwa Nabi takbir? Ya, takbir. Takbir itu berupa ucapan Allahu Akbar. Bukan berupa perbuatan gerakan, bukan. Kalau gerakan namanya raf'ul yadain, rafa'a yadaihi. Adakah kalimat dari Abu Hurairah misalnya, Ibnu Umar misalnya, Aisyah misalnya, aku melihat Nabi mengangkat kedua tangannya dalam takbir yang 7 kali dan 5 kali di rakaat kedua. Kalau ada tentu sami'na wa ata'na. Kalau enggak ada, tidak boleh kita pakai kias. Oh, dikiaskan ke takbiratul ihram, enggak bisa. Kenapa? Karena ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah tidak boleh pakai kias. Masih banyak contoh-contoh lain. Tayamum pengganti wudu. Berarti doa setelah wudu ya dipakai di tayamum. Ini kias. Nanti dulu. Harus ada dalil dari Nabi, setidaknya para sahabat, ucapan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Zikir apa yang diucapkan oleh Nabi SAW setelah tayamum. Jangan mengambil dari wudu. Karena ini ibadah, jangan memakai kias. Terkenal ucapan Al-Imam Syafi'i, la kiasa fil ibadah. Tidak boleh ada kias di dalam ibadah. Selain ibadah tadi, yang satu lagi apa?
Akidah lebih-lebih. Akidah lebih-lebih lagi tidak boleh pakai kias. Kias itu bagaimana sih? Nah, dengan contoh-contoh tadi, insya Allah antum tahu ya kias itu apa. Logika, otomatis, gitu ya. Kalau Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia, berarti arsy Allah kosong. Ucapan ini apa? Kias. Kias, bolehkah? Tidak boleh. Untuk mengatakan bahwa arsy Allah pernah kosong, butuh dalil. Mana ada ayat, ada hadis yang menyatakan bahwa halil arsy. Arsy Allah waktu itu kosong. Ya, artinya di atas arsy itu tidak ada Allah. Butuh ayat, butuh hadis, butuh dalil. Tidak boleh pakai yanzilullah ila sama'i dunia tadi, tidak boleh. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Tidak boleh. Itu kias. Ya. Allah punya tangan. Berapa? Allah punya tangan berapa? 2, jelas. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ucapan Allah kepada iblis. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Maka wajib kita yakini Allah bertangan 2. Karena tangan Allah itu 2, pasti yang satu kanan, yang satu kiri. Apa namanya? Kias. Ya. Bolehkah? Tidak boleh. Ini akidah. Ini tauhid. Untuk mengatakan adanya tangan kiri Allah, butuh dalil. Butuh dalil. Adakah? Tidak ada. Kecuali hadis dhaif. Untuk mengatakan bahwa adanya tangan kanan Allah, butuh dalil. Adakah dalil? Ada. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Bahwa langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, jelas. Ya. Jika tidak ada ayat ini, jika tidak ada dalil-dalil yang menyatakan bahwa adanya tangan kanan Allah, kita juga tidak boleh mengatakan. Cukup kita katakan Allah memiliki tangan 2, titik. Kanan apa kiri? Wallahu a'lam. Begitu, kalau nggak ada dalil. Nah, karena ada dalil adanya tangan kanan Allah, ya tentu kita yakini. Tentu kita tulis, tentu kita teriakkan. Karena itu yang diucapkan oleh Nabi SAW, jangan ditambah, jangan dikurang. Ya. Nah, dengan demikian, dengan contoh-contoh ini, insya Allah antum faham apa itu kias. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah punya jari. Sampai di sini benar. Ada dalil kan? Allah punya jari. Selain jari, Allah punya telapak tangan. Sampai di sini benar. Ada dalil. Allah juga punya pergelangan tangan. Benar? Tidak benar. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya pergelangan tangan Allah, sikutnya Allah, ketiaknya Allah, enggak ada. Jadi betul-betul jangan keluar dari ayat, jangan keluar dari hadis. Kalau berbicara tentang ibadah mahdhah dan akidah, yang boleh keluar dari ayat, boleh keluar dari hadis, artinya fawaid, pemahaman, kias, itu dalam masalah fikih. Itu dalam masalah fikih. Ya. Ada fawaid dan seterusnya. Adakah ucapan Nabi secara khusus
bahwa perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Adakah? Tidak ada. Tidak ada. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Saudara-saudara, sahabatku, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal larangan adalah haram untuk dilakukan. Ya. Seluruh ibadah adalah haram kecuali yang aku perintahkan. Seluruh urusan dunia adalah halal kecuali yang aku larang. Ucapan-ucapan seperti ini tidak ada. Tapi apakah itu ucapan hak apa batil? Ucapan hak. Kenapa? Tadi dengan olah fikir para ulama membikin kaidah dengan berbagai macam kias tadi. Ya. Kita lanjutkan. Wal Qur'anu kalamullah. Dan bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, ucapan Allah. Apalagi? Agar jelas, agar faham. Kata-katanya Allah. Apalagi? Ya, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia resmi, bahasa pergaulan sehari-hari, ya. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah, apalagi omongan Allah kalau bahasa sehari-hari. Ya. Allah bicara. Dan pembicaraan itu, ucapan itu, firman itu didengar oleh Jibril. Didengar oleh Jibril. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu didengar oleh Jibril. Oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis. Oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat disampaikan kepada para tabi'in disampaikan kepada atba'ut tabi'in, terus sampai ke kita semua. Apa? Firman Allah, ucapan Allah. Makhluk bukan? Nah, ini yang dibahas oleh beliau. Yang akan dibahas oleh beliau. Makhluk bukan? Ya bukan. Ya bukan. Ya. Kayak gini aja dah. Tadi ya, Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, punya telapak tangan. Apakah telapak tangan Allah, jari Allah, tangan Allah, wajah Allah, makhluk? Makhluk? Ya tentu bukan. Menempel di diri Allah, menyatu dengan diri Allah, ya tentu bukan makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang menempel dengan diri Allah, termasuk arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi, yang terbesar. Tidak menempel di diri Allah. Ya, silakan. Azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.